Selamat pagi, adik-adik farmasi semua dimanapun kalian berada. Tema pada video ini Bapak ingin menyampaikan laboratorium safety. Keamanan kerja di laboratorium sangat penting buat kita-kita calon apoteker. Mau nggak mau ketika sudah kita memilih sebagai calon apoteker, kompetensinya salah satu adalah kemampuan kita bekerja di laboratorium. Artinya, mahasiswa farmasi tidak bisa terlepas dari laboratorium. Nah, oleh sebab itu, yang paling penting adalah bagaimana kita mengerti keselamatan dalam bekerja di laboratorium. Kali ini, Bapak menyampaikan sekutip video yang terkait dengan tata cara kita bekerja di laboratorium agar kita bisa menjaga diri kita. Keselamatan laboratorium, apa yang Bapak dapatkan dari definisi secara umum adalah merupakan keadaan baik dalam bekerja di tempat yang dilengkapi peralatan untuk mengadakan percobaan atau penelitian. Penyidikan. Perlu diutamakan mencegah keselamatan atau kecelakaan kerja. Merupakan tanggung jawab dari setiap orang, baik laporan maupun praktikum. Nah, semua orang yang terlibat dalam laboratorium harus menjadi bagian dari keselamatan kerja itu sendiri atau keselamatan laboratorium itu sendiri. Ini adik-adik bisa lihat gambar yang mungkin sering adik-adik lihat nanti ketika adik-adik bekerja di laboratorium atau ketika adik ikut praktikum. Apa sih makna-makna dari simbol gambar-gambar ini yang berlaku secara internasional? Bapak akan jelaskan satu persatu. Gambar yang ini flammable material atau material yang mudah terbakar. Jika adik-adik menemui simbol gambar api pada suatu bahan atau zat, artinya di dalam bahan tersebut adalah bahan yang sangat mudah terbakar. Nah, contohnya alkohol, minyak tanah, atau natrium. Nah, ini sering diketemukan dari bahan-bahan. Nah, sehingga ketika adik-adik melihat nanti bahan-bahan di laboratorium, adik-adik harus tahu bahwa buka dulu simbolnya. Oh, ini apa manfaatnya? Oh, ini maknanya adalah bahan yang mudah terbakar. Sehingga adik-adik harus dengan mudah handling. Namun, apa yang harus Anda lakukan apabila terjadi kebakaran di laboratorium? Nah, tentunya adik harus diajarkan bagaimana penanganan kebakaran di laboratorium. Kebakaran di laboratorium dapat berupa dari api langsung atau kebakaran kimia. Nanti kita akan bahas. Jadi, minyak tanah ini bisa digunakanlah bagaimana penanganannya, atau adik-adik bisa cari bagaimana penanganan apabila terjadi kebakaran di laboratorium. Pastikan pula bahwa Anda selalu tersedia tabung pemadam kebakaran. Nah, ini menjadi prasyarat dari setiap laboratorium. Pasti ada tabung pemadam kebakaran. Simbol kedua adalah simbol tengkorak. Apa sih? Yaitu gambar toksik. Artinya, simbol keselamatan kerja di laboratorium yang bergambar tengkorak menandakan bahwa sesuatu zat yang mengandung racun atau bersifat sebagai racun. Jadi, kadang suatu senyawa itu
memiliki banyak simbol di tempelnya. Jadi kalau simbol tengkorak ini jelas bahan-bahan kimia tersebut adalah bahan-bahan yang beracun. Contohnya seperti gas klorin, merkuri, karbon tetraoksida atau sianida. Nah, di sini nanti adik-adik hati-hati menghandle dari bahan-bahan seperti ini. Walaupun mungkin tertetes satu sampel zat ini apabila dihirup atau ditelan akan mengakibatkan kulit, penyebab kebakaran atau cedera bahkan sampai ke kematian. Apabila terjadi kasus dari zat berbahaya yang ditelan atau dihirup, segera muntahkan atau laporkan kepada laboran. Nah, biar segera bisa ditangani bagaimana kita menangani agar tidak sampai terjadi fatal. Setelah itu, konsumsilah susu biasanya ketika kita selesai praktikum karena susu dapat dipercaya atau bukan menjadi joke. Dia memang bisa menggumbalkan racun sebelum di saluran pencernaan sehingga tidak terserap ke sistem peredaran darah. Gambar berikutnya silang. Di sini bau, tanda silang, bau yang menyengat atau senyawa-senyawa yang bersifat iritan. Untuk zat-zat yang memiliki bau tajam atau menyengat, biasanya akan diberi tanda dengan simbol keselamatan kerja, beri gambar silang. Nah, ini artinya senyawa-senyawa ini sangat mudah memiliki bau yang menyengat dan mengiritasi seperti amoniak, uap bromin, kloroform, asam sulfat. Jadi, jika Anda melakukan eksperimen dengan bahan-bahan ini, jangan lupa menutup mulut dan hidung dengan kain kasa atau masker. Tanda yang berikutnya adalah gambar korosif. Cairan yang jika dituangkan akan mengakibatkan korosif. Jika Anda melihat simbol dengan gambar cairan yang sedang dituangkan ke tangan, tandanya suatu bahan di laboratorium bersifat korosif. Jadinya korosif itu mudah mengakibatkan kerusakan pada jaringan adik-adik. Biasanya simbol ini ditujukan untuk bahan-bahan dengan kandungan asam atau basa kuat. Jangan pernah mudah menyentuh atau memegang bahan-bahan yang diberi tanda korosif ini karena akan merusak jaringan hidup Anda. Jadi mengakibatkan luka korosif pada jaringan Anda. Berikutnya adalah explosion risk, artinya segitiga kemudian mudah meledak. Gambar ini menyimpulkan bahwa pernah dilihat dalam suatu film atau video ledakan terjadi di laboratorium? Ya, banyak dilaporkan. Biasanya terjadi karena seorang yang melakukan sesuatu zat atau bahan dengan seriusnya. Biasanya saat bahan-bahan mudah meledak diberikan suatu simbol keselamatan laboratorium dengan gambar mudah meledak. Contoh dari zat ini adalah antaranya oksigen, hidrogen. Risiko dari ledakan akan lebih tinggi jika campuran tersebut terkena benturan atau geseran panas atau kontak dengan api. Adik-adik, gambar berikut adalah radiation atau radioaktif. Di sini sering gambarnya merupai kipas angin. Maknanya adalah apabila adik menemukan simbol keselamatan kerja di laboratorium yang memiliki gambar kipas angin, artinya zat ini bersifat radioaktif. Contohnya plutonium atau uranium. Nah, sehingga diperlukanlah handling khusus dari bahan-bahan yang bersifat radioaktif, penempatannya juga bersifat khusus yang nggak bisa kita taruh sembarangan. Apabila zat bersifat radioaktif,
Berarti zat tersebut biasa memancarkan sinar radiasi yang menyebabkan efek radiasi keracunan pada tubuh dalam waktu paparan bersingkat atau dalam waktu paparan yang cukup lama. Tentunya tidak ada salah satu pekerja di laboratorium yang mudah harus terpapar oleh radiasi ini. Namun dipastikan apabila adik-adik bekerja terlebih dahulu harus memahami berbagai macam simbol keselamatan laboratorium tersebut untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, adik-adik. Kali ini Bapak terakhir akan membahas 10 instruksi penting atau aturan penting yang adik-adik harus kerjakan ketika adik-adik berada di laboratorium. Jadi apa itu dari ke-10 tersebut? Nah, di sini ada singkat gambarannya. Dari 10 tersebut kita bahas satu persatu. Bapak ambil dari .co web. Jadi apa itu? Yang kedua adalah adik-adik harus tahu di mana lokasi peralatan-peralatan keamanan di laboratorium Anda. Di mana Anda mengerjakan dengan benar lemari asam, kemudian naruh peralatan, dan Anda harus tahu peralatan-peralatan laboratorium yang digunakan. Nah, disinilah kadang-kadang dengan pembelajaran daring ini membuat adik-adik agak susah. Datanglah sekali-sekali ke lab, jangan berkelompok, ikuti protokol kesehatan untuk mengenal laboratorium nanti di mana adik-adik harus bekerja. In even something goes wrong, it is important to know the location of the safety equipment and how to use. Jika besok terjadi sesuatu
kejadian yang merugikan atau salah, adik harus tahu di mana tempat yang alat-alat tersebut, terutama alat-alat keamanan tersebut. Kedua, adik harus tahu bagaimana cara menggunakannya. It is a good idea to the periodic check equipment and make sure it is in working order. For example, does the water actually come out of the safety shower? Does the water in the air wash look clean? Jadi sebagai laboran juga diinginkan untuk ngecek secara periodik apakah alat-alat tersebut fungsi. Shower, kemudian air untuk cuci mata, apabila ada kebakaran di muka, nah itu semua harus dilakukan kontrol secara periodik terhadap fungsinya, sehingga besok jika ada kecelakaan akan terjadi tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi not sure where the safety equipment is located. Jadi Anda harus sudah yakin bahwa semua tahu di mana dan bagaimana cara akan menggunakannya. Kemudian perlu melakukan review, kemudian dikontrol untuk mengetahui bagaimana kondisi dari awal percobaan dan eksperimen tersebut, sehingga Anda harus melakukan kontrol dari percobaan Anda sendiri untuk melihat apakah kondisi review dari keamanannya sudah ditetapkan. Yang berikutnya adalah dress for the lab. Pakaian lab atau jas laboratorium umumnya adalah di lab. Saya sering lihat jas laboratorium dipakai ke kantin. Nah, ini jadi masalah. It is a safety rule because you clothing one of your best form of protect against an accident. Jadi jas lab itu tujuannya untuk memproteksi diri Anda jika Anda praktikum di laboratorium. Jadi tidak hanya jas lab, peralatan-peralatan dan kelengkapan lainnya juga biasanya sebagai seorang farmasis. Himpunan menyediakan semua perlengkapan yang dibutuhkan untuk melakukan percobaan di laboratorium. For any science lab, wear the covered shoes, long fan, and keep higher up so it can fall into your experiment or your flame. Jadi rambut itu biasanya terikat. Nah, buat putri, adik-adik yang cewek, rambutnya tertutup, biasanya menggunakan cap sehingga rambutnya tidak jatuh, terutama pada bahan-bahan yang mudah terbakar. Jadi sangat penting menggunakan protect gear yang dibutuhkan, misalnya kaca gelas, sarung tangan. Nah, itu sangat penting untuk meyakinkan agar Anda tidak kontak. Jadi basic including the lab coat and safety goggle, jadi kacamata yang biasa dibutuhkan jika adik menghandle bahan-bahan yang mudah terekspos pada mata Anda. You maybe also need glove, hearing protect, jadi protect untuk rambut atau yang lainnya tergantung dari sifat laboratorium selama melakukan percobaan itu sendiri. Ini sangat penting, adik harus perhatikan pakaian di laboratorium dimanapun adik bekerja atau lab manapun adik nanti melakukan percobaan. Yang keempat adalah don't eat or drink in the laboratory. Nah, laboratorium itu racun, tempat-tempat racun, jangan biasakan minum di lab, bawa minuman taruh di meja, nanti bingung mana dia bahan kimia, mana dia minuman. Biasanya di laboratorium ada tempat untuk itu, sehingga yang terpisah dan semua menjadi aman. Jadi save your snack for office, not in lab. Don't eat or drink in the science laboratorium. Don't store your food
beverage in the refrigeration of experiment and chemical or culture. Jadi nanti di lab adik bisa lihat ada kulkas bukan tempat untuk nyimpan makanan. Jangan disatukan. Kulkas untuk nyimpan bahan kimia, apalagi senyawa-senyawa biologi, mikrobiologi itu sangat mungkin untuk mengkontaminasi bahan-bahan makanan atau snack Anda. Nanti ada khusus di mana Anda boleh naruh, di mana Anda tidak boleh naruh. There is too much risk contaminant your food. Jadi kalau Anda di laboratorium itu Anda pasti harus pastikan atau harus Anda sadari bahan kimia beracun sangat banyak di laboratorium atau bakteri-bakteri patogen sangat banyak di laboratorium, khususnya pada laboratorium biologi. Sehingga jadi juga residu yang mungkin akan menempel pada makanan Anda ketika Anda naruh di laboratorium. Sehingga sangat penting hal ini adik-adik harus perhatikan. Have drink in the lab, risk your experiment too. Jadi di samping merugikan diri Anda, akan juga merugikan percobaan yang Anda akan kerjakan selama Anda minum atau mungkin makan di laboratorium. Makan atau minum di laboratorium adalah form of distraction. Jadi melanggar aturan. If you eating or you are not concentrating to the job. Jadi kalau Anda makan di laboratorium, selama Anda melakukan percobaan, Anda nggak fokus kerjanya, Anda nggak konsentrasi. Itu jadi bahaya. Ketika ada yang terlewati, ya pasti eksperimen Anda akan rusak. If you are used to drinking liquid in laboratory, maybe accidental reach a drink wrong liquid. Nah, pernah kejadian kakak kelas saya di ITB kerja di malam hari di laboratorium, dia nggak ada yang ngontrol menggunakan bahan beracun yang sangat beracun, dia juga minum. Akhirnya dia lupa telah mengambil bahan itu, kemudian dia makan di laboratorium. Besok paginya ditemukan terkapar. Karena apa? Bahan yang diambil itu bahan sangat beracun. Dia lupa cuci tangan selama di lab sehingga langsung makan. Yang terjadi apa? Ya, meninggal. Nah, itu yang harus adik-adik perhatikan, jangan sampai pernah makan di laboratorium. Berikutnya, don't taste or sniff your chemical. Jadi jangan coba-coba adik masuk lab terus adik cicipi rasanya kayak apa ya, baunya kayak apa ya. Meskipun nanti di farmakognosi diajarkan untuk mencicipi itu beda tempatnya, khusus ruangannya juga. Jadi jangan sembarangan bahan-bahan kimia adik cicipi. Tapi kalau bahan-bahan herbal lain, harus dicium, dibauin. Nah, caranya juga beda. Jadi misalnya adik mencium, jadi bukan disedot gini langsung, jadi dikibas-kibas. Nah, itu hal-hal yang penting yang adik harus tahu. Not only should you bring in the food, drink, but should taste or smell the chemical or biological culture already in the laboratorium. Adik-adik nggak boleh makan, tapi cium, cicipi juga nggak boleh sama sekali. Apa yang ada di laboratorium. Mencium atau mencicipi adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Mungkin juga mengakibatkan kematian. Langkah yang terbaik adalah mengetahui di mana ditempatkan barang-barang tersebut. Itu yang paling baik, dan chemical apa yang harus digunakan. Adik-adik, yang selanjutnya aturan yang ke-6, don't play mad scientist in laboratory. Kadang-kadang muncul ide gila, kita ingin melakukan percobaan, coba kiri, coba kanan, atau kita lihat di video, oh coba begini, saya coba di laboratorium. Jangan, risikonya besar sekali, ya.
Jadi, another important safety rule is to act responsible in the laboratory. Don't play mad scientist, randomly mixing chemical to watch what happen. Gak boleh sama sekali Anda coba-coba satu bahan kimia campur dengan bahan kimia lain tanpa Anda mengetahui risiko yang akan muncul. Jangan. Berbahaya sekali yang akan terjadi. The rules could be explosion, fire, or release of toxic gases. Jadi hasilnya, the result could be. Jadi hasilnya mungkin dia akan mengakibatkan ledakan, api, atau senyawa-senyawa kimia yang bersifat sangat toksik yang adik nggak tahu. Sehingga hati-hati banget, jangan main-main seperti itu. Kalau nggak ada laboran ya artinya apa? Ketika masuk lab kerjakan apa yang diinstruksikan menjadi percobaan. Jadi Similarly, laboratory is not place for horseplay. Jadi bukan untuk main-main ya. Lab itu tempat untuk melakukan percobaan. You could break the glassware, anonymy other potential cause accident. Jadi itu akan merusak lab. Ya, menghancurkan lab. Kalau ini sudah terjadi ya risikonya adik mungkin bisa diberhentikan. Yang berikutnya adalah yang ketujuh, dispose of lab in waste property. Jadi buanglah bahan-bahan dari laboratorium pada tempat yang ditentukan. Misalnya buang bahan kimia jangan ke wastafel. Buang bahan bakteri atau bahan-bahan yang mudah mencemari lingkungan jangan dibuang ke wastafel. Itu semua ada aturannya. Tanyakan nanti kepada kakak kelasnya, laboran, asisten, di mana tempat membuangnya. Nah, itu sangat penting adik tahu karena semua diatur di laboratorium. Jadi hal yang sangat penting di laboratorium adalah mengetahui aturan keamanan untuk mengetahui di mana penempatan bahan-bahan tersebut. The one important laboratory safety rule is to know what to do with your experiment when it's over. Jadi kalau udah selesai semua, di mana bahan-bahan itu akan ditempatkan. Before you start and your on experiment, you should know what to do at the end. Don't leave your mess for the next person to clean up. Jadi biasakan laboratorium itu bukan ada pembantu. Laboran itu bukan pembantu adik-adik. Jadi tinggalkan laboratorium bersih dan tempatkan barang-barangnya sesuai dengan tempatnya. Buang sampah laboratorium sesuai dengan aturannya. Apakah chemical sudah ditempatkan pada barang yang tepat, tempat penampungan yang tepat, atau tempat pembuangan yang tepat? Atau juga bahan biologi ditempatkan pada bahan-bahan yang tepat, kemudian cuci tangan Anda menggunakan sabun, disinfektan, kemudian bahan-bahan kimia akan dihancurkan menggunakan autoclave. Itu semua laboran nanti yang akan menyelesaikan. Jangan sampai merusak alat-alat gelas, ikuti protokol, sangat hati-hati. Jadi kalaupun Anda melakukan hal tersebut, Anda harus melaporkan. Sehingga tahu bagaimana harus melakukan handling yang terjadi. Berikutnya yang ke-8 adalah know what to do with lab accident. Jika memang terjadi kecelakaan di laboratorium, kita harus tahu apa yang harus kita kerjakan. An accident happen, but you can do your best to prevent them.
and have plan to follow when they occur. Kalau eksiden itu terjadi, Anda tahu bagaimana caranya mencegah. Itu yang paling penting. Bagaimana Anda mencegah agar kecelakaan itu nggak terjadi. Tapi kalau memang Anda sial, kemudian terjadi, Anda tahu bagaimana caranya menanganinya. Nah, itu yang terpenting. The most laboratories have a plan to follow in even an accident happen. Jadi, jika terjadi kecelakaan, semua laboratorium pasti tahu bagaimana cara handlingnya. Laboran juga sudah diajarkan, mungkin di beberapa laboratorium sudah punya sertifikat keamanan bekerja di laboratorium, sehingga laborannya diberikan pelatihan khusus untuk itu. One particularly important safety rule to tell a supervisor if when accident occur. Don't lie about and try cover it. Jadi kalau memang terjadi kecelakaan, laporin, nggak salah, jangan takut, dan jangan berusaha nutup-nutupin bahaya. Kita nggak tahu nanti apa akibatnya. Lebih baik dari awal katakan, saya terjadi begini begitu, ya. Itu penting, apalagi kalau Anda bekerja dengan materi biologi. Mungkin dia bisa menginfeksi diri Anda yang dapat mengakibatkan Anda terinfeksi oleh bakteri atau sakit. Itu sangat berbahaya. If you get cut, exposed to chemical, bitten by live animal or split by something could be consequent, and the danger isn't necessary only to you. Jadi kalau Anda memotong atau pecah bahan kimianya, Anda digigit oleh hewan lab yang berbahaya, atau Anda harus sampaikan, ya, terjadi bahaya itu nggak mungkin saat itu juga, mungkin setelah. Jadi terinfeksi resikonya muncul mungkin nggak saat itu, setelah kejadian. Saya juga banyak dengar orang yang terkena infeksi paru-paru akibat bakteri-bakteri patogen yang luar biasa. Nah, ini sangat penting, adik-adik harus pahami bagaimana bekerja di laboratorium. If you don't get care, sometimes you could expose another to toxic kind of pathogen. Also, if you don't admit to an accident, you get your laboran in a lot of trouble. Jadi kalau Anda nggak sampein, ya, mungkin Anda akan membiarkan teman-teman yang lain juga akan terekspos dengan patogen atau xenobiotika lainnya atau toksin lainnya. Atau mungkin juga kalau nggak Anda laporkan kepada laboran, kecelakaan yang Anda alami, Anda akan mengakibatkan permasalahan dari perjalanan laboratorium itu sendiri. Ini sangat penting disadari. Yang ke-9 adalah live experimental at lab. Jadi kerjakan laboratorium itu percobaan di lab, jangan di rumah, sebab rumah itu bukan tempat Anda bekerja untuk laboratorium. It is important for your safety and safety for others to live your experiment at the lab. Sangat penting. Semua eksperimen percobaan itu harus dikerjakan di lab dan tinggalin di lab. Don't take it home with you. Jangan coba-coba bawa pulang kecuali memang diizinkan. You could have or spill or lose a specimen or have an accident. Jadi kalau Anda bawa, ya nggak tahu kita isinya apa, atau toksin atau patogen yang mungkin juga bisa menginfeksi yang lain di rumah. This is how science fiction movie start. It's real life. You can hurt someone, cause a fire, or lose your laboratory privilege. Jadi ketika Anda pulang itu sering terjadi dalam
kejadian ini dalam film-film fiksi, science fiksi. Jadi dia bawa pulang, dia coba, akhirnya terjadi sesuatu. Nah, itu mengajarkan kita harus hati-hati dalam bekerja. Well, you should leave the laboratory experiment at the lab. If you want to do a science at home, there are many safe science experiment you can try. Jadi Anda harus bisa tahu yang mana mungkin dikerjakan di lab, yang mana mungkin bisa dikerjakan di rumah, eksperimen. Jadi apapun dia. Praktikum yang dikerjakan di kampus harus dikerjakan di kampus. Kecuali pada saat daring ini, beberapa percobaan dimungkinkan untuk dilakukan di rumah dengan peralatan rumah yang Anda miliki. Yang terakhir adik-adik, don't experiment on yourself. Sebagai seorang farmasis, biasanya diajarkan untuk membuat jurnal praktikum, mengerjakan sesuatu sesuai dengan peraturannya. Jadi jangan pernah membuat coba-coba sesuai dengan mau Anda. The premise of many science fiction movies start with a scientist conducting an experiment on him or herself. However, you won't again superpower or discover the secret to internal youth. You more than likely whether you accomplish will be at a great personal risk. Jangan pernah coba-coba sendiri melakukan seperti apa yang ada di film science fiction. Itu hanya film. Jadi kerjakanlah sesuai dengan prosedurnya. Karena Anda akan dilatih taat pada aturan. Itu yang terpenting. Jadi Anda akan diajarkan bagaimana mengumpulkan data, Anda akan diajarkan bagaimana cara mendapatkan data yang baik sesuai dengan prosedur yang tepat, sehingga Anda juga akan diajarkan untuk mengambil kesimpulan apakah data yang saya dapatkan benar, apakah ada yang pekerjaan yang saya kerjakan salah atau merugikan atau berbahaya. Ini sangat penting adik-adik untuk bisa adik-adik pahami, yaitu bagaimana aturan-aturan keselamatan bekerja di laboratorium. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan sedikit kecil sekelumit bagaimana pekerjaan di laboratorium. Nanti adik-adik bisa lihat dari film-film yang lainnya. Terima kasih atas kesetiaannya menyimak video ini. Jangan lupa subscribe and like. Sebarkan video jika adik merasa penting kepada teman-teman adik yang ingin tahu. Terima kasih banyak adik-adik.